Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi hari ini tanggal 2 Desember 2024, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari berganti hari saat ini bulan Desember, sudah di hari yang berbahagia, di bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita buka dari 1 Desember dan hari ini semua kita memasuki awal bulan Desember dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Biar hari ini hari kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, Raja Daud akhirnya diminta kembali kepada Yerusalem, memerintah sebagai raja, karena Absalom sudah mati, saudara. Dan Tuhan memang sudah menetapkan Raja Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Setiap kita juga akan dipulihkan sama Tuhan. Apapun masalah pergumulan setiap kita, apapun status kita, mari kita mau kembali sama Tuhan. Sebab Dialah juru selamat kita. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan sangat cinta, sayang kita kepada kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah pada Allah, kembali kepada Tuhan. Semua akan dipulihkan sama Tuhan. Di dalam Dia ada jalan keluar. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, tinggalkan dosa, percayalah pada Yesus. Dia berkuasa mengampuni dosaku. Kembalilah pada, haleluya, kembalilah pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada kasih karunia-Nya, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kembalilah pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk mengampuni dosamu. Hidup kekal bersama Yesus selamanya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan Allah semesta alam, aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita mulia oleh karena
Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, haleluya. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhanku Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku untuk firman Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapa, kami lapar hauskan firman-Mu. Tuntun hidupku supaya ku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Angkatlah salib firman-Nya kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Kalau Engkau sudah pelihara kami semua anak-anak-Mu sampai saat ini di bulan Desember, pada hari Senin tanggal 2 Desember. Tuntun hidup kami sepanjang hari ini sampai kami dapat sama-sama mengakhiri tahun 2024 sampai 31 Desember di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki tahun baru 2025 1 Januari 2025 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, mari kita mau kembali sama Tuhan. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu sudah jauh dari Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu sudah lama dah berdoa, sudah lama dah baca Alkitab, sudah lama saudara ya tidak taat kepada firman. Mari kita taat firman Tuhan kembali. Tuhan kan kembali karena kita disayang sama Tuhan. Sakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Karena Tuhan Yesus cinta kita. Sungguh tidak satupun manusia yang Tuhan mau terhilang, tapi Tuhan mau supaya semua diselamatkan kembali kepada Tuhan. Ya, apapun status kita, Tuhan lihat hati kita. Ya, Tuhan tidak lihat apapun latar belakang kita, tapi Tuhan mau hati kita mau percaya dan berserah total kepada Tuhan dan belajar taat kepada firman Tuhan, cinta Yesus, komit dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan setiap kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 2 Samuel pasal 19. Puji Tuhan. Supaya selesai, soalnya cukup panjang ayat 19. Kita membaca ayat 9 sampai 23. Daud kembali diminta untuk kembali memerintah ke Yerusalem. Karena dia pergi tadinya kan pergi dari Yerusalem, pergi ke mana banyak. Karena Daud pakai menggunakan kekuatan sendiri. Akhirnya banyak masalah yang terjadi. Ya, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Mari kita mau baca ayat 9. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Nah ini Raja Daud, saudara. Raja dari puji-puji sudah menahan atas Filistin. Tapi ketemu anak sendiri, dia lari ketemu Absalom. Itu maksudnya ya. Tapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Nah ini kelompok bangsa Israel yang awalnya dia pro kepada Absalom.
Dia berkata kan, yang mengurapi Absalom untuk memerintah. Tapi kenyataan Absalom mati. Maka kembali dia kepada Raja Daud. Ayat 11, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tokoh Yehuda, demikian mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan suku Israel telah sampai kepada raja, kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Ini semua dari suku Yehuda, saudara ya. Jadi darah dagingku seperti Raja Daud ya, dari suku Yehuda. Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah firman Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Ya, demikiannya dipelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak. Yehuda kan serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan, kembali tuanku dan semua anak buahmu ya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Ya, kalau kita mau kembali sama Tuhan seperti itu, ini mereka minta supaya raja kembali, semuanya kembali dari suku Yehuda, supaya jangan pecah-pecah, kembali kepada Tuhan. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gerah, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daudnya. Semua suku Yehuda ya menjadikan dipulihkan semuanya oleh Tuhan. Raja Daud pulih supaya nanti kembali ke Yerusalem bersama orang Yehuda dan seluruh bangsa Israel. Juga ada 1.000 orang dari Benyamin bersama-sama dengan dia dan Siba hamba keluarga Saul dan ke-15 anaknya laki-laki, ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan, untuk menyeberanglah keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Jadi Simei bertobat, saudara, dipulihkan sama Tuhan, saudara ya. Kalau kembali sama Tuhan, pemulihan terjadi. Terus berikutnya, dan berkata kepada raja, jangan kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah, dan jangan kiranya Tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hamba ini pada hati Tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Jangan kiranya Raja memperhatikan lagi. Ini kerinduan dari Simei yang tadi menghina Raja Daud pada waktu Daud keluar dari Yerusalem. Dilempari batu kan ini Simei ini. Tapi dia minta maaf, dia minta ampun. Jangan lihat kesalahan. Jadi seperti seolah kita juga doa kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat kesalahan kita. Betapapun kita salah berdosa, berasal kembali minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni sama Tuhan. Ayat 20, sebab hamba ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Nah, ngaku ya, Simei itu berbuat dosa, kita adalah orang berdosa, kita sudah berbuat dosa, dan lihatlah pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong Tuanku Raja, dari suku yang bukan Yehuda tapi adalah suku bangsa Israel ya. Jadi keturunan Yusuf ini. Lalu berbicara Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati kan ia telah mengutuki orang di Urap itu. Nah ini jadi ini Abisai ini memang dari kelompoknya Daud, saudara ya. Jadi tidak suka ya, jadi harus dihukum mati. Tapi apa respon Daud? Mari kita baca ayat 22. Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati ke Israel, di Israel. Sebab bukankah aku tahu aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Puji Tuhan. Ayat 23. Kemudian berkata raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah, amin. Demikian Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita. Raja Daud, gambaran dari Tuhan Yesus dalam hal ini, mengampuni. Engkau tidak akan mati. Ya, jadi kita tidak akan mati dalam dosa kita asal kita kembali sama Tuhan, bertobat sama Tuhan seperti Raja Daud mengampuni Simei yang berdosa. Ngaku, asal ngaku di sini, saudara. Segala dosa kesalahan kita diampuni sama Tuhan, kita kembali sama Tuhan. Seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Karena Tuhan Maha baik. Dia cinta kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia, saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Seperti Sakarya pasal 1 ayat 3 dikatakan, demikian firman Tuhan semasa alam, asal kita mau kembali sama Tuhan.
Kita bertobat, minta ampun seperti Simei, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun dia kepada Raja Daud. Dia minta supaya dia melupakan kesalahan yang lalu. Dia bikin kita kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Pasti Tuhan kan pulihkan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Kita semua dicinta sama Tuhan. Asal kita mau kembali. Yesus sangat cinta kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Asal jangan main berdosa lagi. Jangan kembali kepada dunia. Kembali kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Kembalilah pada Allah. Itulah Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, Senin tanggal 2 Desember 2024. Kita mau kembali sama Tuhan. Hidup kita dipulihkan, karena kita semua disayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, para Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan di bulan Desember, sampai nanti kita akhiri tahun 2024 sampai 31 Desember di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memasuki tahun baru 1 Januari 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tampil di pemenang. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.